masuk ya? Oke, go masuk. Mari. Mari. Masuk ya. Jelas. Jelas. Coba jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan kaum beaku Watana DJ Ba'di Julunai ya. Seperti poster yang udah kita unggah tadi di sore hari ya. Di sore hari kita akan mengundang salah satu vokalis dari grup musik daerah yaitu Apache 13. Siapa sih yang nggak kenal dengan Apache 13 ya? Saya rasa seantero Aceh, khususnya kalangan muda-mudi Aceh itu udah kenal, udah sangat familiar sekali dengan Apache 13. Kita undang saja dulu dia ya. Nazar. Tadi kita udah komunikasi dan beliau bersedia meluangkan waktunya untuk kita. Dan kita mau tanya-tanya juga nih ya, apa nih motivasinya Nazar Shah Alam ini ya, mau untuk terjun ke dunia politik. Apa nih alasannya apa? Apakah Apache 13 udah pecah kongsi gitu ya? Karena belakangan ini juga lagu-lagu dari Nazar Apache 13 itu kebanyakan dia featuring ya dengan penyanyi-penyanyi daerah lainnya. Kita masih menunggu ini kawan-kawan, kaum beaku, sabar ya. Ada 3 sesi nih saya catat ya untuk siaran langsung live streaming kita ini. Yang pertama ya opening ya, seperti biasa basa-basi ya. Basa-basi apa kabar ya gitu ya. Yang kedua nanti kita masuk kepada pokok permasalahan ya. Pokok permasalahan di mana Nazar Shah Alam itu kemarin melaporkan KIP Aceh kepada Bawaslu atau subsistemnya itu Panwaslih Aceh ya. Kita mau tahu kenapa dilaporkan. Belum jadi anggota DPD aja udah main lapor-laporan ya. Oke, udah bergabung nih Bang Nazar Shah Alam ya. Kita undang. Dan semoga aja ini ya sinyal kita nggak bermasalah ini. Halo, Pulhaba Tengku. Halo, Habaga, bismillah. Nyona kaleh kuliah. Hey. Oh. Assalamualaikum, ini Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, koneksi saya gimana? Aman, Tengku? Aman ya. Aman dan ya. sehat. Oke, ini kita ada 3 sesi nih Tengku ya. Yang pertama kita opening dulu, basa-basi ya, apa kabar ya. Kapan nih kumis dan jenggotnya dicukur ya, gitu ya. Yang kedua nanti kita masuk ke pokok masalah, di mana sebelumnya ini ada berita Nazar Shah Alam, vokalis Apache 13 melaporkan KIP Aceh. Ada apa ini sebenarnya? Kok main lapor-lapor ya? Dan yang ketiga nanti kalau misalkan ada nih teman-teman kita ajak partisipasinya kalau mau ya untuk kita bacakan komentar-komentar dari mereka dan ingin bertanya langsung kepada Tengku Nazar Shah Alam ya. Siap. Oke. Ini yang pertama. Kenapa ini Tengku Nazar lari nih ke politik nih? Tadi kan sesi pertamanya hai dulu nih. Gimana? Ya sesi pertamanya kan masih belum ke topik kan. Kalau oke lah kita bahas kenapa lari ke politik. Gini. Sebenarnya kan setiap manusia itu adalah makhluk politik. Ya kan, siapapun dan di ruang manapun dalam hidup itu adalah ruang politik sebenarnya.
Ya. Jadi segala hal yang kita lakukan dalam hidup itu adalah bagian daripada politik. Saya bisa katakan seperti itu. Contohnya kita punya tujuan, kita punya visi, kita punya misi dalam hidup. Dan setiap visi dan misi hidup itu harus dicapai dengan cara-cara. Nah, cara-cara inilah kemudian yang mungkin kita mungkin menggunakan bahasa cara, tapi itu kan gerakan-gerakan politis kecil dan setiap orang juga melakukan itu. Nah, saya pikir ketika kemudian kita bergerak ke politik praktis, itu ada ruang lain. Kenapa harus bergerak ke sana? Karena ada ruang yang perlu diperbaiki. Jika yang kita tidak bisa perbaiki, apabila kita tidak ada di sana. Nah, saya pikir ya pada akhirnya saya harus berada di sana untuk memperbaiki. Ya, maksudnya begini Tengku. Belum diperbaiki gitu. Ini kan karir musiknya Apache 13 ini kan lagi naik daun ya, kita katakan ya. Hampir seluruh muda-mudi di Aceh itu mengenal nih Apache 13 ya. Apa nggak cukup puas di situ aja berkaryanya, berkontribusinya di jalur seni gitu loh? Untuk berkarya, untuk kepuasan batin, saya pikir di ruang seni saya mendapatkan sesuatu yang sangat besar dan mungkin lebih gitu. Jadi di atas harapan yang di atas daripada bayangan saya dulu, saya sudah mendapatkan itu di Apache 13. Namun ada ruang tertentu yang ini mungkin tidak bisa kita selesaikan dengan seni. Kita harus selesaikan dengan ruang lain, yaitu ruang-ruang ya legislasi atau ruang-ruang yang mungkin eksekusi. Jadi saya pikir sesuatu yang tidak bisa diubah dengan kesenian, ya kita harus masuk ke ruang yang lain. Gitu ya. Apa ini ada isu-isu juga nih ya, dari isu-isu belum jelas nih ya, validitasnya ya. Atau jangan-jangan nih Apache 13 ini udah pecah kongsi? Pecah dong. Enggak, kalau untuk pilihan ke arah sini itu tentu tidak menyangkut dengan pecah kongsi atau ada hal di dalam tubuh Apache 13. Ini sama sekali tidak menyangkut itu. Jadi teman-teman juga dari awal saya sudah katakan bahwa saya akan ke sini suatu hari. Jadi memang ya teman-teman saya sepakat untuk itu. Oke, berarti teman-teman Apache 13 yang lain sepakat ya untuk mendukung Najar Shah Alam maju. Begitu. Iya, sejauh ini masih sangat sepakat. Nah, pertanyaannya kenapa memilih DPD? Kenapa nggak dimulai dari DPRA atau DPR RI gitu? DPD kan kuotanya cuma terbatas, hanya 4 aja seprovinsi ya. Saya tidak melihat sisi terbatas itu. Saya melihat sisi jalur kerja atau mungkin ruang kerjanya, lingkup gerakannya saya pikir. DPD kan sebagai penghubung dari sebagai senator dari daerah ke pusat, dari pusat ke daerah. Jadi mestinya kan seorang senator itu harus melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya, apakah dia melakukan 3 pekerjaan yang 3 pekerjaan tugas daripada DPD itu kan. Pertama, karena saya pikir saya punya kemampuan di situ. Yang kedua, untuk menjadi seorang anggota dewan atau untuk menjadi seorang legislator, itu yang pertama sekali itu harus menyadari diri kita mampunya di mana. Nah, saya lebih yakin mampu di sana, insya Allah. Oke, kira-kira apa yang seorang Najar Shah Alam tawarkan untuk masyarakat Aceh dan juga muda-mudi Aceh? Ya, ini agak kampanye politik lah namanya ya. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh seorang Najar Shah Alam ini?
Oke, sebenarnya kan ruang kampanye ini masih bulan 11 tuh. Jadi ada edaran terbaru di ruang apa namanya di ruang calon dewan tidak boleh berkampanye sebelum itu, tapi mungkin sedikit bayangan lah bagaimana kemudian saya bisa menjadi darah hubung untuk rancangan undang-undang dan segala macam. Insya Allah saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ya 3 pekerjaan pokok seorang DPD itu. Iya. Saya tidak terlalu berani untuk apa namanya menjabat apa itu program segala macam karena memang sudah diingatkan untuk tidak melakukan itu. Iya. Apalagi kan di posisi saya hari ini sedikit crash dengan Kip. Jadi cuma dalam pantauan pasti. Dulu ini Tengku Nazar Shah Alam ambil apa itu kuliahnya? Jurusannya ambil apa dulu? FK Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh gitu ya. Kirain ambil sospol atau apa gitu. Enggak ya. Jadi ini saya pernah menjadi ketua himpunan mahasiswa. Oke. Jadi ini Tengku Nazar Shah Alam ini sebenarnya bukan yang pertama ya, yang terjun dari dunia entertain lah kita bilang ya. Ada banyak contoh ya. Ada Pasya Ungu, ada Giring Niji, ada Krisdayanti, ada Mulan Jamila. Kalau di Aceh itu ada Bang Rapli Kande ya. Yang awal-awalnya juga dulu itu memulainya dari DPD RI, lalu setelah itu beliau melanjutkan ke DPR RI. Dan juga ada Haji Uma juga dari entertain juga, perfilman Aceh, film lawak kita. Dan sekarang diikuti oleh Nazar Shah Alam ya, yang dari entertain ya. Yang dari entertain ya, jalur musik juga. Apakah masih bisa mendengar saya? Buffering ya. Oke, sorry. Oke, kita masuk ke pokok permasalahan ini, Bang Nazar. Vokalis Apache 13 laporkan KIP Aceh ke Bawaslu lantaran pihak KIP menolak menerima syarat dukungan model F1 secara fisik. Bisa dijelaskan ini kronologinya kayak apa? Tapi sebelumnya tunggu dulu. Model F1 ini apa? F1 itu ya bahan-bahan kita untuk ini. Bahan untuk sebagai calon. Fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Iya. F1 bukan betul KTP. F1 data KTP ya. Jadi Oke, F1 apa namanya? KTP yang itu, yang rekap. Oke, ya rekapan data KTP yang masuk ke kita. Jadi hari itu. Jadi sebenarnya kan ada beberapa miskomunikasi. Sebenarnya kita pihak kita dengan pihak KIP. Dan terus sampai pada titik itu kan juga ada permasalahan server segala macam, sehingga ketika kita sampai ke situ kita masih jam 23.54 dan kemudian pihak melarang kita pihak KIP yang ada di sana melarang kita untuk melakukan registrasi. Nah, dengan alasan jam mereka udah noleng.
Jadi ya kita berada di sana. Kita semua datanya udah lengkap, kita sudah bawa itu, dan kita awalnya tidak ada informasi bahwa kita apa ke tim kita tidak ada informasi bahwa kita boleh membawa berkas fisik. Gitu. Oke. Sebelumnya tidak ada dikonfirmasikan jadwal deadline-nya kapan terakhir ya? Untuk Jadwal verifikasi. deadline-nya ada, tapi ketika sore itu kita masih ketika kita komunikasi dengan KIP masih bilang kita diminta untuk upload dulu. Setelah selesai upload baru ke KIP gitu. Ternyata Baru verifikasi faktual ya, verpak ya. Fisik gitu. Jadi kok bisa Tapi ini kan kok di bisa ruang ini yang Tengku Nazar Shah Alam? Ya, sebenarnya kita sedang dalam posisi yang konon menurut apa namanya ketua KIP juga kita tidak dalam posisi saling menyalahkan, kita sedang mencari jalan tengah itu. Oke, kok bisa sih ini seorang Tengku Nazar Shah Alam ya? Kenapa itu mepet waktunya udah jelang-jelang deadline gitu? Hanya kalau saya baca di rilis beritanya itu gara-gara pukul 23.54 ya, nyaris 6 menit lagi ya. Ditutup kan gitu. Ya, mencetak gol di menit-menit akhir kan menjadi sangat seru sebenarnya. Gitu ya. Iya, tapi ya lagi-lagi saya mau menegaskan bahwa sebenarnya ini tidak dalam ruang kita saling menyalahkan antara pihak kami dengan KIP juga seperti itu. Kita berada di ruang sedang mencari jalan tengah itu. Apakah kemudian dari pihak Panwas yang mengambil keputusan ini. Jadi kita hari Kamis bakal sidang pertama dengan pihak Panwas dan ya semoga aja cepat solusi terbaik bagi kita. Oke, berarti sekarang proses sedang berjalan nih ya, Tengku ya? Proses sedang berjalan. Makanya agak sedikit sensitif ketika berbicara tentang hal-hal yang seperti itu. Oh begitu. saya nggak tahu ya. Saya kira ini udah selesai. Makanya saya mau bahas ini. Saya kira ini udah sebelum selesai ya. Oke, kita berharap lah ya ada penyelesaian tentang ini ya. Penyelesaian pasti ada, tapi kita berharap yang terbaik untuk kita. Dalam kita semua iya, pasti. Benar. Ada berapa ribu dukungan nih yang Tengku Nazar Shah Alam antarkan kemarin? Kemarin itu 2.000 secara fisik 2.200 sekian. 2.000-an ya, 2.000 lebih. 2.000-an. Oke. Nah, data kita sudah diverifikasi di Panwas pada akhirnya. Oke. Nah, kalau misalkan nanti nih kalau misalkan KIP Aceh apa ya? Tetap tidak menerima ini bagaimana? Keputusannya kan di Panwas. Oh iya, Panwaslih ya. Oke, kalau Panwaslih juga memutuskan nih bahwasanya pada saat waktu itu Nazar Shah Alam dan tim mengantarkan berkasnya memang sudah pukul 12, sudah deadline begitu. Gimana? Oke. Berarti itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik ya. Kita bisa ambil jalur lain nanti ya di DPRA ya atau DPR RI. Iya. Oke, kita selanjutnya nih Tengku ya, mungkin Tengku sibuk ya, banyak kegiatan lain setelah ini ya. Kita bacain komentar aja atau kita undang nih teman-teman dari ya ada 19 ini yang mengikut ya, menonton secara langsung kita untuk langsung bertegur sapa dengan Nazar Shah Alam, apa yang ingin ditanyakan mungkin ya. Kita bacain komentar atau kita undang nih? Komentar aja. Komentar aja ya. Oke, buat teman-teman ya, yang sedang menonton saat ini ada 18 orang, silahkan komentar sesuka hati kepada Tengku Nazar Shah Alam ya. Kapan lagi kalau nggak sekarang ya. Oh ya, saya ini salah satu fansnya Apache 13 ini, Tengku. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi dulu saya pernah bekerja di SPBU Simpang Kiri di Kota Sebulu Salam ya. Jadi kita setiap di SPBU itu ada pengeras suara. Jadi setiap shift saya piket
saya selalu putar lagu Apache 13. Ya. Asik. Lemoh anak muda. Ya. Ya, sampai-sampai ya kawan-kawan yang lain, karyawan-karyawan yang lain hafal itu lagunya ya. Paling saya suka itu Kemarin kita lagunya juga ini. sempat tampil di Suku Salam ya. Ya. Sempat main Ya, di Suku Salam. Bulan 12 ya, kalau nggak salah diundang sama Steve Mahasiswa. Hapas, ya. Ya, Sadakata Pahit. Oke. Kita bacain ya. Ini kayaknya belum ada yang komentar ini. Ayo kawan-kawan, kapan lagi nih? Tapi kalau live-nya di TikTok itu banyak yang pertanyaan. Oh iya. Atau kalau nggak pertanyaan pasti nyanyi dong. Nyanyi dong. Personilnya ada berapa sih ini? 4 ya? Apache 13 ya? 13 5. Ada 5. Ada 5. Dan sekarang kan formatnya format baru. Itu memang jadi bisa jadi lagu 7, bisa jadi 8, bisa jadi 6. Jadi kita memang apa ya? Membuka ruang lebih luas lah. Oke. Berarti bisa berkolaborasi gitu ya. Itu memang lagu-lagu Apache itu didesain untuk pasar ini ya, mahasiswa ya. Pasar anak muda lah. Pasar anak muda ya. Dan itu memang kisah pribadi ya saat jadi mahasiswa tua gitu ya. Karena kan paling mudah bikin karya kan tentang diri sendiri sebenarnya. Iya, iya. Atau minimal teman dekat lah. Oke. Oke, baik teman-teman. Kita masih menunggu ini 3 pertanyaan dari kawan-kawan untuk kita bacakan kepada Tengku Nazar Shah Alam ya, vokalis Apache 13. Mungkin ada yang ditanya, atau kalau nggak ada ya kita tutup sampai di sini aja. Tadi udah diklarifikasi juga oleh Tengku Nazar Shah Alam ya terkait laporan beliau kepada Panwasli Aceh tentang. Nah, saya mau katakan bahwa ada hal yang menyangkut dengan laporan itu. Dari pihak hakim juga mengatakan ke kita bahwa dan kepada umum bahwa itu adalah hak setiap. Jeruk ya kan, aku nge-lag. Halo Bang. Jadi kita mau barusan Pak Frigi. Nge-lag. Saya mau katakan begini. Ya di pihak hakim juga mengatakan bahwa ini adalah hak warga negara, hak kita sebagai calon juga. Begitu juga dengan kita tidak kemudian untuk menghujat hakim dan segala macam. Kita mencari jalan tengah itu. Oke. Artinya kita mencari yang terbaik lah. Dan perlu ditekankan bahwa saat ini pendaftaran kemarin itu bukan untuk menentukan calon, melainkan itu bakal calon gitu. Jadi belum ke calon. Calonnya masih akan diputuskan bulan 5 nanti. Jadi ini masih bakal calon sebenarnya. Jadi kita juga dilarang untuk kampanye dulu, kita juga belum waktunya gitu. Jadi masih ada banyak langkah yang bisa ditempuh di sini. Gitu. Oke, pokoknya kita doakan yang terbaik lah ya untuk Tengku Nazar Shah Alam ya, dan untuk kawan-kawan dan tim juga ya. Semoga ada penyelesaian ada kayak yang Tengku bilang tadi. Semoga ada jalan tengah terkait hal ini dan diambil keputusan yang paling baik yang sekiranya dapat diterima oleh semua pihak. Oke, amin. Oke Tengku, ini kayaknya jaringan kita kurang baik-baik saja ya.
Tapi thank you sekali ini Tengku Najar Shah Alam, idolaku, idola Lon ya, idola gue di Apache 13 ya. Senang sekali ini rasanya bisa ngobrol secara langsung. Insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa komunikasi terus ya. Amin, 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 insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.